Yang pertama ialah anatomi fisiologi sel. Lebih dari 200 tipe sel yang berbeda memiliki fungsi yang berkontraksi untuk mempertahankan homeostasis. Bagian sel yaitu membran plasma, sel plasma, dan kedua ialah anatomi fisiologi jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang membentuk satu kesatuan dan fungsi. Ada beberapa jaringan yaitu yang pertama yaitu jaringan penutup. Jaringan yang menutupi tubuh bagian luar dan dalam yang terdiri dari jaringan epitel dan jaringan endotel. Yang kedua ialah jaringan penunjang, sekumpulan sel khusus yang serupa bentuknya, besarnya, dan pekerjaannya yang sama fungsinya menunjang dan menyokong berbagai susunan tubuh yang ada di sekitarnya. Yang ketiga ialah jaringan otot, terdiri dari sel-sel otot yang bentuknya panjang dan ramping. Yang keempat ialah jaringan saraf, terdiri dari sel saraf yang mana panjang dan halus, mempunyai inti sel dalam protoplasmanya yang agak tebal. Yang kelima itu jaringan cairan, darah sebagai jaringan yang bentuknya cair dan terdiri dari cairan darah. Yang ketiga yaitu mekanisme sintesis protein. Proses pembentukan protein dikenal dengan ekspresi gen DNA pada gen di GNK sebagai template untuk membentuk protein tertentu. Langkah awal dari proses tersebut dinamakan transkripsi. Transkripsi adalah suatu proses di mana mengoptimalkan informasi genetik dari DNA untuk menghasilkan molekul RNA yang khusus. Proses kedua adalah translasi, yang berarti menerjemahkan kode RNA ke dalam sekuen asam amino untuk membentuk molekul protein yang baru. Yang keempat ialah struktur tubuh manusia berdasarkan pendekatan sistem. Berdasarkan pendekatan sistem, ada beberapa struktur tubuh manusia, yaitu pertama yaitu sistem rangka, yang kedua sistem otot, yang ketiga sistem kardiovaskular, yang keempat itu sistem pernafasan, yang kelima sistem pencernaan, yang keenam sistem urin, sistem reproduksi, yang sistem saraf, sistem integumen, sistem penginderaan, sistem endokrin, dan sistem imunitas. Dan terakhir adalah sistem limfatik. Yang kelima ialah fungsi organ dan sistem organ. Sirkulasi menyalurkan melalui jaringan yang ada dalam tubuh. Pernafasan, pertukaran karbondioksida dan dengan oksigen. Pencernaan mencerna dan menyerap nutrisi. Urin mengontrol sekresi. Jaringan otot mendukung, melindungi, dan pergerakan tubuh. Selanjutnya kekebalan tubuh mengembalikan informasi darah. Selanjutnya saraf mengkoordinasikan aktivitas tubuh. Selanjutnya tegumen proteksi luka dan dehidrasi. Selanjutnya reproduksi, endokrin mengatur dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan. Yang keenam ialah mekanisme transfer aktif dan pasif. Pertama yaitu transfer pasif, menggambarkan pergerakan zat menuruni landaian konsentrasi dan tidak membutuhkan konsumsi energi. Yang kedua yaitu transfer aktif, gerakan zat terlalu melawan landaian konsentrasi dan membutuhkan pelepasan energi. Biasanya ATP transfer aktif biasanya dicapai melalui satu dari dua mekanisme. Yang ketujuh ialah struktur dan perkembangan dari tulang. Tubuh kita memiliki 2006 tulang yang membentuk kerangka. Berdasarkan fisiknya, tulang rawan, tulang sejati. Berdasarkan matrik penyusunannya, ada tulang kompak, yang kedua tulang sopoisal. Berdasarkan bentuknya, ada tulang panjang, ada tulang pendek, ada tulang pipih, ada tulang tidak teratur, dan juga ada tulang sesamoid. Yang kedelapan ialah mengidentifikasi tulang yang terdapat pada sistem rangka. Pertama yaitu tulang tengkorak, yang kedua tulang belakang, yang ketiga tulang rusuk, yang keempat tulang dada, yang kelima tulang tangan, yang keenam tulang panggul, yang ketujuh tulang kaki. Dan yang kesembilan yaitu jenis, struktur, dan fungsi persendian.
Yang pertama yaitu sendi mati atau sendi fibrosa, persendian yang mana pada permukaan tulang bersendi dihubungkan tulang yang bersendi dihubungkan oleh selapis jaringan fibrosa, sehingga terdapat kemungkinan geraknya itu sangat sedikit. Yang kedua yaitu sendi dengan pergerakan terbatas atau bisa juga disebut dengan sendi kardiogonosa, sendi yang tidak mempunyai rongga serta diperkokoh dengan adanya jaringan Carti-Golgi. Pergerakan juga terbatas disebabkan karena tulangnya ini dihubungkan oleh tulang rawan hialin. Ketiga yaitu sendi sinovial atau sendi dengan pergerakan bebas, merupakan persendian yang mempunyai kemungkinan untuk bisa banyak bergerak disebabkan karena pada sendi ini terdapat suatu discontinuity di antara tulang-tulang yang bersendi. Yang ke-10 ialah struktur dan klasifikasi otot. Pada manusia, gerakan tubuh ditentukan oleh sistem kerangka dan otot. Sistem otot adalah jaringan yang ada di tubuh manusia dalam bentuk alat gerakan aktif yang bergerakan tulang dan menyebabkan organisme atau seseorang bergerak. Yang pertama yaitu otot lurik, otot yang menempel pada rangka tubuh yang digerakkan atas kehendak tubuh, yang digerakkan atas kehendak atau kemauan kita sehingga sebagai otot motorik. Yang kedua yaitu otot polos, terdiri dari sel-sel yang berbentuk gelondong dengan memiliki saat inti sel yang terletak di tengah. Pengamatan melalui mikroskop menunjukkan bahwa otot polos tidak mempunyai garis-garis melintang seperti otot rangka. Yang ketiga yaitu otot jantung, jenis otot lurik tidak sadar yang hanya dapat dijumpai pada dinding jantung, khususnya miokardium dan vena cava yang memasuki jantung. Yang ke-11 ialah mekanisme kontraksi otot. ATP atau adenoid copsat merupakan sumber energi utama untuk kontraksi otot. ATP berasal dari oksidasi karbohidrat dan lemak. Kontraksi otot merupakan interaksi antara aktin dan miosin yang memerlukan ATP. Yang ke-12 ialah struktur dan klasifikasi sistem saraf. Semua yang dilakukan tubuh terhubung dengan saraf sistem. Saraf terdiri atas dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan seluruh tubuh. Yang ke-13 ialah konsep mekanisme kerja impuls sel saraf. Dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Yang ke-14 ialah konsep mekanisme refleks terjadi apabila rangsangan yang diterima sel saraf sensorik disampaikan oleh neuron perantara. Rangsangan oleh neuron perantara langsung diteruskan ke sel saraf motorik tanpa melalui dan diterjemahkan oleh otak. Yang ke-15 ialah mekanisme sistem sensorik. Sel saraf yang bertanggung jawab untuk mengubah rangsangan eksternal dari lingkungan menjadi impuls listrik internal. Singkatnya, saraf ini merupakan pembawa sinyal dari berbagai indera tubuh menuju otak atau sumsum tulang belakang. Saraf sensorik dapat merespon berbagai jenis rangsangan dari luar pada otot sendi maupun kulit. Rangsangan ini dapat berupa sentuhan, suhu, tekanan, rasa, sakit, posisi tertentu, ataupun gerakan. Sebagai contoh, saat tangan terkena air panas, Anda tentu otomatis menjauhkan tangan dari sumber rasa sakit. Nah, pembawa informasi bahwa tangan terkena air panas ke otak adalah saraf sensorik. Otot kemudian memproses informasi tersebut dengan memberi perintah bahwa tangan perlu dijauhkan dari sentuhan panas. Lalu saraf motorik membawa informasi dari otak tersebut ke tangan dan memulai gerakan menarik tangan dari air panas.